Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari video kemarin ya. Video kemarin part 1, sekarang lanjutannya part 2 tentang kelompok sosial. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian apa itu kelompok sosial, ya kan, ciri-ciri kelompok sosial itu sendiri. Lalu ada faktor yang mendorong terbentuknya kelompok sosial itu. Nah, lalu ada kelompok semu dan pembagian dari kelompok semu itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang kelompok nyata. Nah, kelompok nyata ini itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok statistik, yang kedua ada kelompok sosieta, yang ketiga ada kelompok sosial, yang keempat ada kelompok asosiasi. Nah, itulah keempat kelompok nyata. Sekarang kita akan bahas kelompok yang pertama, yaitu kelompok statistik. Kelompok statistik ini memiliki ciri-ciri antara lain tidak direncanakan, tidak disengaja, tetapi tidak berarti sangat mendadak ya, karena kehadirannya itu terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, tidak terhimpun dan tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, tidak ada interaksi, tidak adanya interrelasi, dan tidak ada komunikasi. Yang keempat, tidak ada kesadaran akan kelompoknya. Yang kelima, kehadirannya konstan. Sebenarnya apa sih kelompok statistik itu dari ciri-ciri yang telah Bapak sebutkan? Nah, jadi kelompok statistik ini itu kita ambil contoh adalah masyarakat yang menggunakan mode transportasi umum kereta api misalnya. Nah, masyarakat yang menggunakan mode transportasi umum ini, kereta api, bus, atau Transjakarta, atau bahkan yang lainnya, ketika dia dijadikan sasaran objek penelitian oleh peneliti, maka orang-orang tersebut menjadi kelompok statistik. Jadi kata kuncinya, kelompok statistik ini adalah kelompok yang terbentuk karena menjadi objek kajian peneliti. Jelas ya? Kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu ada kelompok sosieta. Nah, kelompok sosieta ini memiliki ciri-ciri antara lain tidak direncanakan, tidak disengaja, dibentuk dengan sendirinya. Yang kedua, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya interaksi, interrelasi, dan komunikasi. Yang keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Yang kelima, kehadirannya konstan. Kelompok sosieta ini memiliki kesadaran akan kesamaan jenis seperti jenis kelamin, warna kulit, dan kesatuan tempat tinggal. Nah, contohnya itu adalah ibu-ibu dalam suatu kompleks. Nah, atau contoh lainnya, ibu-ibu yang lagi asik ngerumpi. Nah, itu juga kelompok sosieta. Atau ibu-ibu yang sering ngerumpi di tempat mereka belanja sayur. Nah, itu pun termasuk kelompok sosieta ya. Nah, berikutnya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama seperti tempat tinggal, pekerjaan, hobi, dan lain-lain sebagainya ya. Misalnya nih, kita ambil kelompok sosial itu adalah penggemar batu akik. Nah, penggemar batu akik pun itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Atau kelompok sosial lainnya, kelompok motor gede. Nah, orang-orang yang naik motor gede kan punya kelompok masing-masing tuh. Nah, itu pun termasuk dalam kelompok sosial. Nah, kita lanjut lagi ke kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi ini berbeda dengan kelompok yang tadi Bapak sebutkan, karena ini mereka ciri-cirinya itu antara lain keberadaannya itu direncanakan atau sengaja untuk dibuat. Yang kedua, terorganisir secara nyata dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, adanya interaksi dan komunikasi dengan terus-menerus. Yang keempat, adanya kesadaran kelompok yang kuat. Yang kelima, kehadirannya konstan. Nah, kelompok asosiasi ini itu kelompok yang bisa dikatakan besar ya. Kita ambil contoh kelompok asosiasi ini adalah PSSI atau PBSI atau FIFA. Nah, itu adalah termasuk kelompok asosiasi.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi kelompok sosial berdasarkan ikatan di dalam kelompok sosial tersebut. Nah, di sini menurut Ferdinand Tönnes, itu adalah sosiologi Jerman, membagi kelompok sosial berdasarkan ikatannya ini, kuat atau rendahnya ikatannya ini, itu menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Di Indonesia sendiri, kelompok sosial Gemeinschaft dan Gesellschaft ini dijabarkan oleh tokoh sosiologi Indonesia Jojo Digono, diterjemahkan menjadi paguyuban dan patembayan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Gemeinschaft. Gemeinschaft itu adalah paguyuban atau kelompok sosial yang para anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, kelompok paguyuban atau Gemeinschaft ini itu dibagi menjadi tiga. Gemeinschaft by blood, yaitu yang kedua Gemeinschaft of place, yang ketiga Gemeinschaft of mind. Nah, kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan Gemeinschaft by blood itu? Gemeinschaft by blood itu adalah paguyuban karena ikatan darah, ya. Nah, jadi kita ambil contoh paguyuban karena ikatan darah ini, misalnya keluarga itu sendiri, ada keluarga batin, ada keluarga kecil ya, atau keluarga besar ya, atau kerabat-kerabat kita gitu kan. Nah, lalu kalau Gemeinschaft by place ini itu berdasarkan wilayah atau tempat tinggal ya. Nah, misalnya adalah kelompok sosial yang ada di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Yang ketiga, Gemeinschaft of mind itu paguyuban atas dasar ideologi. Paguyuban jenis ini terdiri dari individu-individu yang memiliki jiwa dan pikiran yang sama karena ideologi. Contohnya itu sekte agama, partai politik. Nah, itu adalah kelompok-kelompok berdasarkan pikiran, itu punya ideologinya masing-masing. Nah, berikutnya yaitu adalah Gesellschaft. Nah, kelompok Gesellschaft ini atau patembayan itu adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya tujuan yang sama, adanya kepentingan gitu. Nah, contohnya itu adalah kelompok misalnya Ikatan Buruh Indonesia. Nah, itu termasuk kelompok ke dalam kategori patembayan atau Gesellschaft. Selanjutnya itu adalah klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial di mana hubungan antar anggota bersifat informal. Contohnya keluarga, sahabat, kerabat, gitu ya. Nah, lalu kalau kelompok sekunder ini merupakan kelompok sosial yang memiliki hubungan yang formal. Contoh dari kelompok sekunder misalnya serikat buruh atau serikat pekerja. Lalu misalnya lagi adalah kelompok pedagang malam. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok sekunder. Berikutnya, klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Klasifikasi kelompok dapat dilihat dari kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja dibuat oleh anggota-anggota untuk hubungan antar anggotanya. Contohnya organisasi, massa, dan partai politik. Nah, itu menjadi kelompok yang dibentuk berdasarkan tujuan ya, karena massa, partai politik itu memiliki tujuannya. Lalu kalau kelompok informal mewakili kelompok sosial yang dibentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang dan pertemuan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya kelompok kecil, klik, atau kelompok sepeda ontel. Nah, itu ya. Nah, berikutnya klasifikasi menurut keanggotaan kelompok. Nah, klasifikasi menurut anggota kelompok ini ada membership group dan reference group. Nah, apa sih membership group dan reference group? Membership group ini itu mengatakan bahwa kita berada atau menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Nah, misalnya Agus
Agus sekolah di SMA 63 Jakarta. Berarti Agus adalah membership dari SMA Negeri 63 Jakarta. Bisakah Agus menjadi membership group dari SMA 86 Jakarta? Tidak bisa. Selagi si Agus sekolah di SMA Negeri 63 Jakarta, Agus adalah membership di 63 Jakarta. Jikalau Agus pindah, maka Agus bisa menjadi membership group dari sekolah lainnya, gitu ya. Yang kedua itu ada reference group. Reference group ini itu adalah kelompok yang menjadi acuan. Nah, kita ambil di sini contohnya itu adalah Yosi. Yosi ini adalah anak SMA 63. Selagi duduk di bangku sekolah, Yosi ini selalu mengolah kemampuan fisiknya. Yosi memiliki tujuan tertentu. Kenapa dia seperti itu? Yaitu tujuannya untuk bergabung di Tentara Nasional Indonesia. Nah, ketika dia berada di bangku sekolah, berarti dia membership di bangku sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 63 Jakarta. Tapi dia memiliki kelompok acuan, kelompok referensi itu. Nah, kelompok referensinya si Yosi ini adalah PNI. Jadi dia bersikap, dia berlatih layaknya sebagai TNI untuk bergabung dengan TNI. Berikutnya klasifikasi menurut sudut pandang individu. Nah, menurut sudut pandang individu ini dibagi menjadi dua, yaitu in group dan out group. In group berarti kita, saya, kami, sedangkan out group berarti mereka, lawan dari kita, lawan dari saya, gitu kan. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya Aji adalah anggota voli di SMA 63 Jakarta. Dalam pertandingan voli antara SMA 63 dengan SMA 86, Aji menyebut dirinya sebagai kami SMA 63, kami tim voli SMA 63. Sedangkan dia menyebut lawannya dengan mereka, gitu. Mereka tim voli dari SMA 86. Nah, itu ya. Jadi si Aji tadi menyebut dirinya dengan timnya itu adalah kami. Sedangkan lawannya mereka. Kami itu menjadi in group, mereka itu menjadi out group. Dan ini berlaku kebalikannya loh ya. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok sosial selalu berubah dan berkembang, ya kan? Menurut Sujono Sukanto, dinamika kelompok sosial adalah perubahan dan perkembangan suatu kelompok yang juga menyangkut gerak atau perilaku kolektifnya. Jadi sebenarnya apa sih ya yang disebut dengan dinamika ini? Dinamika dalam kelompok sosial ini berarti segala bentuk, segala keadaan, atau segala yang terjadi terhadap kelompok sosial itulah yang disebut dengan dinamika. Jadi perubahan yang ada pada kelompok sosial itu menjadi dinamika, ya. Nah, faktor dinamika ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada faktor dari luar atau eksternal dan faktor dari dalam yaitu internal. Nah, jadi faktor dari luar, dari dalam bisa mempengaruhi keadaan dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, faktor dari luar ini misalnya perubahan sosial seperti industrialisasi. Kita ambil contoh di Bogor, tepatnya di Kampung Sawah. Nah, Kampung Sawah itu dulunya adalah benar-benar kampung dan tidak ada pabrik atau tidak ada industrialisasi ya di sana ya. Lalu masuklah sebuah pabrik di sana dan disusul oleh pabrik-pabrik lainnya. Di sana di Kampung Sawah itu di Bogor tersebut ada pabrik semen, ada pabrik pakaian dalam. Nah, itu menjadi industrialisasi di sana ya, dan keadaan di sana langsung berubah dengan cepat karena adanya industrialisasi tersebut. Yang tadi daerahnya luas dengan tanah-tanah kosong, dengan pesawahan, keadaannya itu berubah. Tanah-tanah tersebut yang tadinya sawah, yang tadinya kosong, itu dibikin rumah, bikin kontrakan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah perubahan dari luar karena industrialisasi atau perubahan sosialnya ya. Nah, lanjutnya adalah perubahan situasi ekonomi. Nah, perubahan situasi ekonomi bisa dipengaruhi oleh naik turunnya perekonomian suatu negara,
atau suatu daerah gitu. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan di dalam kelompok sosial itu. Berikutnya itu perubahan situasi politik. Setiap pergantian elit politik pasti diiringi dengan kebijakan-kebijakan baru. Nah, kebijakan-kebijakan baru ini akan berdampak ke beberapa kelompok sosial yang ada di sekitarnya. Itu tadi faktor dari luar. Sekarang kita faktor dari dalam, dari internalnya si kelompok sosial itu sendiri. Apa sih yang dinamika seperti apa sih yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam kelompok sosial itu? Yang pertama, adanya konflik antar anggota. Konflik antar anggota poli misalnya. Konflik antar anggota poli bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam kelompok itu. Karena anggota poli berkonflik sesama anggota poli, bisa saja ekskul voli di sekolah tersebut dibubarkan atau dibekukan. Gitu ya. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini kita ambil contoh adalah perebutan jabatan sebagai ketua di partai politik A. Nah, itu perebutan kedudukan itu sebagai ketua itu akan mengakibatkan terjadinya dinamika. Nah, dinamika ini akan merubah keadaan dari kelompok sosial tersebut gitu. Yang ketiga, adanya perbedaan paham. Nah, perbedaan paham ini Bapak ambil contoh misalnya perbedaan paham menggunakan traktor atau kerbau untuk membajak sawah. Jadi yang satu menggunakan mesin, yang satu lagi menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Perbedaan paham ini kenapa? Perbedaan paham ini terjadi karena adanya sebagian petani yang menganggap membajak dengan mesin atau dengan traktor tadi lebih mudah, lalu lebih cepat. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki paham membajak sawah dengan menggunakan bantuan kerbau. Memang lebih lama, tapi menurut mereka, membajak dengan kerbau itu lebih dalam. Alhasil, unsur hara di dalam tanah tersebut akan keluar, akan terangkat keluar, ke bawah keluar. Dan itu akan mengakibatkan pertumbuhan padinya atau hasil dari padinya akan lebih baik. Nah, itu adalah perbedaan paham ya. Kita ambil tadi contoh menggunakan bajak mesin atau bajak dengan menggunakan kerbau. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural ini dibagi menjadi kelompok sosial kekerabatan, kelompok sosial okupasional, kelompok sosial volunteer, dan kelompok sosial pedesaan, serta kelompok sosial perkotaan. Nah, kelompok sosial kekerabatan ini misalnya itu adalah keluarga besar, keluarga kecil. Kita yang punya keluarga di sini cuman ada ayah, ibu, dan adik kakak gitu kan. Lalu kita kalau ke kampung itu ada keluarga besar kita, ada nenek, ada paman gitu kan. Nah, itu adalah kekerabatan ya. Lalu ada kelompok okupasional. Kelompok okupasional ini adalah kelompok profesional yang memiliki etika profesi. Nah, jadi kelompok ini tidak sembarang orang bisa mendapatkan atau bergabung ke dalam kelompok ini karena tadi mempunyai syarat khusus untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Contohnya adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan lain-lain sebagainya ya. Yang ketiga ada kelompok volunteer. Nah, kelompok volunteer ini misalnya adalah kelompok peduli satwa liar. Nah, kelompok yang peduli satwa liar ini mereka bergerak dengan bukan dengan dorongan dari orang lain, bukan dengan disuruh oleh pemerintah, tidak, tapi dia bergerak dengan sendirinya walaupun dia tidak dipandang, walaupun dia tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar, oleh orang-orang sekitar, tapi mereka tetap jalan. Itulah kelompok volunteer. Berikutnya adalah kelompok pedesaan. Kelompok pedesaan itu ya ada kelompok sosial yang ada di desa-desa di mana hubungan sosialnya masih bersifat kekeluargaan ya. Lalu di sana pun mereka ekonominya untuk mencari makan masih bercocok tanam gitu kan. Sangat pedesaan banget. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok pedesaan. Kalau kelompok perkotaan
Nah, di sini mereka sudah sifatnya itu sudah individualis. Kalau kalian bisa lihat, kalau rumah-rumah di perkotaan itu pagarnya tinggi-tinggi ya, berbeda dengan di pedesaan ya. Kalau di pedesaan itu kan rumah-rumahnya itu walaupun agak berjauhan atau ada yang berdekatan, tapi rumahnya itu banyak yang tidak diberi pagar. Kalaupun diberi pagar, pagar yang tidak tinggi, hanya pagar bambu saja. Nah, itu ya perbedaan antara perkotaan dengan pedesaan.